Jika kita membicarakan mitos dalam peradaban masyarakat Jawa pada khususnya, maka akan banyak sekali mitos-mitos yang sudah dikenalkan turun-temurun oleh mbah-mbah kita. Kadang tanpa kita sadari, mitos-mitos tersebut ternyata mengandung pesan moral dan nasihat yang tersamarkan. Nasihat tersamar yang di mitos tradisionalkan itu adalah nasihat yang tidak dicetuskan dalam bahasa lugas atau terus terang, tetapi hanya menggunakan bahasa aradan atau petunjuk perbuatan, yaitu kalimat atau kata-kata yang biasanya didahului atau diakhiri dengan kata sebutan ora ilok. Kata ora ilok berarti tidak pada tempatnya untuk dilakukan, karena jika tindakan itu dilakukan akan mengganggu keharmonisan hidup masyarakat. Mitos ini sebenarnya ialah salah satu bagian dari etika Jawa yang makna sebenarnya harus dijelaskan secara jelas agar diketahui dan dapat dipahami oleh mereka yang awam terhadap bahasa Jawa. Misalnya, ora ilok kudung kukusan, munda dicaplok boyo. Artinya tidak pantas bertopi kukusan, kerucut anyaman bambu yang digunakan sebagai alat dapur untuk menanak nasi, nanti dilahap buaya atau berbahaya. Makna nasihat ini adalah sebuah peringatan bahwa bila memakai kukusan, yaitu alat yang digunakan untuk menanak nasi sebagai topi, hal itu tidak pada tempatnya atau tidak pantas dilakukan, karena alat penanak nasi itu akan menjadi kotor. Jika ada rambut yang tertinggal atau terselip pada anyaman bambu tersebut dan kukusan itu kemudian digunakan untuk memasak nasi, rambut yang terselip di kukusan tersebut akan terlihat sewaktu nasi dihidangkan atau hendak dimakan. Hal itu tentu sangat memalukan atau menjijikan. Sementara itu, peringatan munda dicaplok boyo atau nanti dilahap buaya ialah penekanan jika peringatan tersamar yang diberikan itu adalah sangat penting, artinya untuk diperhatikan, sehingga digunakan suatu simbol binatang buaya yang ganas dan berbahaya. Dalam bahasa Jawa, kata boyo juga berarti pula sebagai bahaya atau malapetaka. Mitos kedua, ora ilo mbuang tumo, artinya tidak dibenarkan membuang kutu kepala ke lantai. Kutu kepala harus ditindis sampai mati. Jika kutu hanya dibuang hidup-hidup, nanti akan merayap ke tempat lain dan menularkan benih kutu ke kepala orang lain. Hal itu akan merugikan orang lain. Di samping itu, keberhasilan seseorang dalam mendapatkan kutu kepala yang jelas membutuhkan ketelitian dan waktu yang relatif lama akan percuma atau sia-sia belaka. Mitos yang ketiga, ora ilok ngedek ke lantai, artinya tidak dibenarkan mendirikan gulungan lantai atau lampit, tikar yang dibuat dari jajaran batang rumput-rumputan yang dikeringkan. Kalau lampit atau tikar tersebut disimpan dengan cara diberdirikan akan cepat rusak, dan lampit itu mudah bengkok dan patah. Menyimpan gulungan lantai atau tikar rumput sebaiknya ditidurkan, tidak diberdirikan. Peringatan-peringatan akan hal-hal yang diora ilokkan, atau hal-hal yang tidak pada tempatnya untuk dilakukan, atau tidak pantas diperbuat dan akan merugi bila dilakukan. Seperti yang telah kami contohkan tersebut, banyak sekali jenis dan bentuknya. Namun yang akan disebutkan dalam video ini tak akan diuraikan lagi makna yang dimaksudkannya, tapi hanya arti tersamarnya saja, karena sudah mencerminkan makna etisnya. Kalimat atau kata yang akan kami urutkan berikut ini, dalam cara membacanya harus didahului atau diakhiri dengan kata ora ilok. Berikut ini adalah 50 nasihat tersamar yang dimitos tradisionalkan dalam kebudayaan Jawa. Ora ilok jendela mengo, artinya tidak baik membiarkan jendela tetap terbuka di waktu datang senjakala atau pada malam hari. Ora ilok pajang tanpa semir, tidak baik membiarkan kasur bantal tanpa pembungkus atau spray dan sarung bantal. Ora ilok kasur tanpa pramodo, artinya tidak baik kasur tanpa spray. Ora ilok ngando tampah, artinya tidak baik wanita hamil menduduki tambi. Ora ilok lumpung tanpa dedasar, artinya tidak baik lumbung padi yang tidak diberi dasar daun keluih. Ora ilok sumur ing ngajengan, artinya tidak baik membuat sumur di depan halaman rumah. Ora ilok pawon mangetan, artinya tidak baik dapur menghadap ke arah timur. Ora ilok ngites nganggon,
artinya tidak baik membunuh kutu kepala di tempat kutu kepala itu ditemukan pada kepala orang yang bersangkutan. Orailok lungajeng, tidak baik menanam tanaman rambat yang lebat persis di depan rumah sehingga menghalangi pandangan keluar rumah. Orailok pawuhan celak wismo, artinya tidak baik tempat pembuangan sampah dekat rumah. Orailok ngingah dandang, artinya tidak baik memelihara burung gagak. Burung gagak adalah pemakan bangkai. Orailok nyapu dalu, artinya tidak baik menyapu rumah atau halaman di malam hari. Orailok kurep ajang, artinya tidak baik piring kotor yang habis dipakai makan tidak dicuci, tetapi langsung ditengkurapkan lagi. Orailok wuh obong, tidak baik membakar sampah yang belum kering, sehingga menimbulkan asap tebal yang mengganggu sekitarnya. Orailok ngadek wuh, artinya tidak baik sehabis menyapu sampahnya tak dibuang, hanya dionggokkan saja di suatu tempat, sehingga kerja sia-sia karena akan kabur berserakan lagi tertiup angin. Orailok uncal wuh, artinya tidak baik melempar sampah lewat jendela. Orailok mangan ngorek, artinya tidak baik makan dengan rambut yang masih acak-acakan sehabis mandi, belum menyisir rambut. Orailok tan sesawur, artinya tidak baik tidak pernah sedekah atau membantu orang yang kekurangan atau sengsara. Orailok tan memulek, artinya tidak baik tak pernah mendoakan orang tua atau moyangnya yang sudah meninggal dunia. Orailok anjangkar, artinya tidak baik memanggil orang tuanya dengan menyebut namanya tanpa sebutan bapak atau ibu. Orailok wismo bang-bangan, artinya tidak baik membuat rumah dengan bahan kerangka rumah lama yang sudah tua. Orailok durung mantu wis gawe umah, artinya tidak baik belum mengawinkan anak sudah membangun rumah sendiri padahal kurang mampu. Orailok sanggar cungkup, artinya tidak baik membangun rumah dengan memakai kayu, seng, genting bekas cungkup makam. Orailok respati sukro, artinya tidak baik bersebadan dengan istrinya pada hari Kamis malam atau malam Jumat. Orailok mantu pawon, artinya tidak baik menikahkan seseorang di dapur. Orailok usap wastro, artinya tidak baik membersihkan wajah atau mulut yang kotor hanya dengan ujung kain atau pakaian yang sedang dikenakan. Orailok kandang umah, artinya tidak baik memelihara dan menidurkan hewan peliharaan di rumah yang dihuni oleh keluarganya. Orailok mangan paturon, artinya tidak baik makan di tempat tidur padahal ia tidak sedang sakit. Orailok mangan melaku, artinya tidak baik makan sambil berjalan. Orailok turu waton, artinya tidak baik tidur di bambu bagian tepi balai-balai atau di sembarang tempat. Orailok micek, artinya tidak baik tidur saat senjakala, padahal ketika senjakala saat banyak pekerjaan atau memasukkan barang-barang ke rumah. Orailok supatanan, artinya tidak baik menyumpah-nyumpah atau sumpah serapah pada orang lain. Orailok wedehan, artinya tidak baik senang bertelanjang badan tanpa mengenakan kaos di mana saja. Orailok ndekok, artinya tidak baik tidur lagi di pagi hari saat orang-orang pergi bekerja. Orailok ngebluk, artinya tidak baik pergi tidur saat tengah hari saat menjelang makan siang. Orailok suker wismo, artinya tidak baik berak di ruangan rumah dengan menggali lantai tanah, bukan di toilet. Orailok suker dalan, artinya tidak baik berak di tengah atau di tepi jalan umum. Orailok ngaglah, artinya tidak baik berdiri di pintu rumah, bersandar pada kerangka daun pintu, menghalangi orang yang masuk. Orailok mangan panas, artinya tidak baik makan makanan yang masih sangat panas. Orailok mangan songgo ajang, artinya tidak baik makan dengan cara menyangga piring di tangan kiri. Orailok wanita lungguh jegong, artinya tidak baik wanita duduk dengan menumpu salah satu kakinya di kaki lainnya. Orailok mangan karung ngadeg, artinya tidak baik makan sambil berdiri. Orailok weh-weh di jaluk bali, artinya tidak baik barang yang sudah diberikan kepada seseorang diminta kembali atau tidak ikhlas.
Ojo ngidoni sumur, artinya jangan meludahi sumur. Ojo ngulungguhi bantal, artinya jangan duduk di atas bantal yang biasa dipakai untuk tidur. Ora elok lumah pipisan, artinya tidak baik menelantarkan alat pelumat, padahal ia belum menyiapkan sesuatu apapun yang akan dilumatkan. Ora elok buang tumo, artinya tidak baik membuang kutu kepala yang masih hidup di sembarang tempat. Ora elok mendek tanpa lingkapan, artinya tidak baik membiarkan atau menghuni rumah tanpa dinding. Ora elok adek lantek, artinya tidak baik menyimpan gulungan tikar lampit yang terbuat dari rumput dengan cara berdiri, karena akan cepat rusak. Ora elok pawon mangetan, tidak baik membuat tungku dapur menghadap ke timur. Itulah 50 contoh mitos Jawa yang mengandung pesan atau nasihat yang tersamarkan. Dari 50 contoh mitos yang kami sebutkan tersebut, terlihat bahwa apa yang diora-elokkan merupakan sesuatu yang berguna sebagai pendidikan etika kecil dalam masyarakat Jawa. Semoga mitos-mitos yang mengandung pesan moral tersebut tidak hilang oleh zaman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.